Shalom dan selamat malam. Terima kasih karena meluangkan masa untuk join sesi malam ini. Saya juga berterima kasih kepada tim Bicara Sabda memberikan saya peluang untuk mengungsikan pelajaran rohani malam ini. Izinkan saya membaca 3 ayat firman Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 dan 2, orang yang takut akan Tuhan akan meninggalkan berkat kepada keturunannya. Amsal 12 ayat 6, didiklah anak sejak kecil menurut jalan yang patut baginya. Apabila dia sudah tua, dia tidak akan menyimpang daripadanya. 2 Timotius pasal 1 ayat 5, aku teringat akan imanmu yang sungguh-sungguh itu, seperti iman nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Aku yakin bahwa engkau pun memiliki iman itu. Ketiga-tiga ayat yang saya baca tadi menegaskan bahwa ibu bapak memainkan peranan penting dalam mewariskan iman kepada anak-anaknya, anak-anak mereka. Iman yang teguh tidak lahir daripada secara kebetulan, tetapi dibentuk melalui didikan firman Tuhan dan teladan ibu bapa sejak usia muda. Warisan yang paling berharga yang boleh diberikan kepada anak-anak bukanlah harta, tetapi iman yang hidup kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di atas kesempatan ini. Beri kami hikmat dan juga pengertian untuk mengerti firman-Mu, supaya kami benar-benar dapat ditolong dan juga melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk sesi malam ini ialah membangun warisan abadi. Semua ibu bapa menginginkan kesejahteraan hidup untuk anak-anak mereka, sehingga ibu bapa tidak ragu-ragu untuk meninggalkan warisan kepada anak-anak. Ada yang meninggalkan rumah, tanah, uang ringgit, perniagaan, dan nama yang terkenal, dan lain-lain. Akan tetapi harta boleh habis dibelanjakan, bangunan boleh diruntuh, dan nama manusia boleh dilupakan oleh zaman. Sebaliknya, terdapat satu warisan yang tidak pernah kehilangan nilainya, yaitu warisan iman untuk anak-anak kita. Warisan ini mampu mengubah kehidupan, membentuk karakter, menguatkan keluarga, dan memberi kesan kepada generasi demi generasi. Inilah warisan yang kekal dan bernilai untuk selama-lamanya. Alkitab memperkenalkan 2 wanita yang mungkin tidak terkenal di dunia, tetapi nama mereka diabadikan dalam firman Tuhan karena mereka berjaya membina warisan yang kekal. Mereka ialah Lois, nenek kepada Timotius, dan Eunike, ibu Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 berkata, aku teringat akan imanmu yang sungguh-sungguh itu, seperti iman nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Aku yakin bahwa engkau pun memiliki iman itu. Rasul Paulus menyaksikan bahwa iman yang tulus
Mula-mula hidup dalam Lois, kemudian dalam Eunike, dan akhirnya hidup dalam Timotius. Artinya, iman bukan saja diajarkan, tetapi diwariskan melalui kehidupan yang mengasihi Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengungsikan beberapa prinsip bagaimana mewariskan iman kepada anak-anak. Yang pertama, warisan abadi bermula dengan iman yang tulus. Paulus tidak memuji kekayaan atau kedudukan Lois dan Eunike. Sebaliknya beliau memuji iman mereka yang tulus. Iman yang tulus ialah iman yang lahir daripada hubungan yang nyata, yang tulus, yang nyata dengan Tuhan. Bukan karena tradisi keluarga atau amalan agama. Anak-anak mungkin tidak mengingati semua nasihat ibu bapa, tetapi mereka akan mengingati kehidupan yang mereka lihat setiap hari. Warisan rohani bermula daripada ibu bapa dan datuk nenek terlebih dahulu hidup dekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama adalah warisan abadi bermula dengan iman yang tulus. Yang kedua, warisan dibina melalui firman Tuhan. Paulus mengingatkan Timotius bahwa sejak kecil dia sudah mengenal kitab suci. 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan, dan sejak kecil lagi engkau telah mengenal Alkitab. Alkitab itu boleh memberi engkau kebijaksanaan untuk mendapat penyelamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Ini menunjukkan bahwa Lois dan Eunike membacakan firman Tuhan, mengajarkan hukum-hukum Allah, menceritakan karya Tuhan, dan menjadikan firman sebagai asas kehidupan keluarga. Mereka tidak menunggu hingga Timotius dewasa. Mereka memulakan pendidikan rohani sejak zaman kanak-kanak. Yang ketiga, warisan diteruskan melalui teladan hidup. Anak-anak belajar lebih banyak melalui pemerhatian daripada pendengaran. Lois dan Eunike tidak hanya bercakap tentang Tuhan. Mereka hidup dalam iman, doa, kesetiaan, dan pengharapan sehingga Timotius sendiri terdorong mengikuti jejak mereka. Warisan iman yang paling berkesan ialah kehidupan yang boleh dicontohi. Yang keempat, warisan memerlukan kesetiaan jangka panjang. Membina warisan bukanlah proyek sehari atau setahun. Ia memerlukan kesabaran, ketekunan, dan doa sepanjang hidup. Lois, nenek Timotius, tidak pernah menyangka bahwa cucunya akan menjadi seorang pemimpin gereja yang diutus bersama Rasul Paulus. Namun kesetiaannya dalam perkara kecil menghasilkan buah yang besar pada masa hadapan. Seringkali hasil didikan rohani hanya kelihatan selepas bertahun-tahun. Dan yang kelima, warisan abadi memberi kesan kepada dunia. Pengaruh Lois tidak terhenti kepada Timotius. Melalui Timotius, gereja-gereja dikuatkan, ramai yang dimuridkan, Injil tersebar, dan surat-surat Paulus kepada Timotius terus mengajar berjuta-juta orang sehingga hari ini. Dan yang keenam, warisan abadi menjadi tanggung jawab setiap generasi. Alkitab menunjukkan pola yang sama dari Kejadian hingga Perjanjian Baru.
Abraham mengajar keluarganya untuk menurut jalan Tuhan. Musa memerintahkan ibu bapa mengajar firman kepada anak-anak. Yesua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Mazmur 78 menyeru setiap generasi menceritakan perbuatan Tuhan kepada generasi seterusnya. Lois dan Eunike meneruskan tradisi iman itu kepada Timotius. Hal ini memberitahu kita bahwa setiap generasi bertanggung jawab memastikan obor iman tidak padam. Dan yang ketujuh, menjangkau dunia melalui keluarga. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang kepada kamu. Lalu kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, serta sampai ke ujung bumi. Kebenaran utamanya ialah tujuan Allah bukan hanya memberkati keluarga kita, tetapi memakai keluarga kita untuk memberkati orang lain. Ketika ibu bapa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, tindakan itu sebenarnya mempersiapkan anak-anak untuk menjadi saksi kepada generasi seterusnya. Dan yang ke-8 adalah peranan ayah dan ibu. Siapa paling kuat pengaruh dalam diri anak-anak dalam tugas mewariskan warisan kepada anak-anak? Jawabannya ringkas, ialah kedua-dua ayah dan ibu mempunyai pengaruh rohani yang sangat penting. Tetapi pengaruh mereka sering berlaku dengan cara yang berbeda. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kedua-dua ibu bapa untuk membentuk iman anak-anak. Dari perspektif pengalaman keagamaan, psikologi, ibu ialah guru pertama. Ibu merupakan individu pertama yang membina ikatan emosi dengan anak. Kasih sayang, kehangatan, dan rasa aman yang diberikannya menjadi gambaran awal untuk tentang kasih Tuhan. Awal anak untuk tentang kasih Tuhan. Kehidupan rohani ibu seperti ketenangan ketika berdoa dan kebiasaan mengucap syukur mudah ditiru oleh anak-anak. Oleh itu pada masa 0 sampai 7 tahun, ibu memainkan peranan utama dalam meletakkan asas kerohanian anak. Dari perspektif authority atau kekuasaan dan logik, sosiologi, Bapa ialah jambatan ke dunia luar bagi anak-anak. Apabila anak memasuki usia 7 sampai 14 tahun, mereka mulai mencari sebab dan rasio untuk beribadah. Untuk apa beribadah? Pada saat ini, Bapa berperanan sebagai pemimpin rohani, keluarga yang membimbing anak memahami disiplin rohani, ketaatan kepada Tuhan, serta menerapkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Kalau kita lihat dari segi perbandingan pengaruh, ayah memimpin arah rohani keluarga, sementara ibu membentuk kehidupan rohani harian anak. Ayah menjadi teladan kepimpinan dan integriti, manakala ibu menjadi teladan kasih, doa, dan kesetiaan. Ayah memberi identiti, keyakinan, dan rasa aman kepada anak-anak. Sementara ibu memberi pemeliharaan, dorongan, dan pengajaran
berterusan. Halangan yang paling berat dalam mewariskan uh, uh, iman kepada anak-anak ialah seperti rungutan selalu ibu bapak yang mengatakan anak-anak tidak mendengar nasihat ibu bapak. Nah, saya mencadangkan supaya atau mendorong ibu bapak tidak terlalu kecewa atau kecil hati, bahkan tidak perlu menghukum anak-anak. Ada beberapa faktor mengapa anak-anak tidak mendengar nasihat ibu bapak. Antara lainnya ialah cara penyampaian lebih kuat daripada isi nasihat. Jadi cara penyampaian itu penting. Anak mungkin bersetuju dengan nasihat itu, tetapi cara ia disampaikan dengan kemarahan, sindiran, atau kritikan berterusan menyebabkan mereka menolaknya. Jadi prinsipnya ialah jawaban yang lemah lembut meredahkan kemarahan dalam Amsal 15 ayat 1. Halangan yang kedua adalah mereka tidak melihat teladan yang konsisten. Anak-anak cepat menyadari bahwa terdapat percanggahan antara kata-kata dan perbuatan ibu bapa. Jadi prinsipnya adalah teladan sering lebih berpengaruh daripada nasihat. Dalam 1 Timotius 4:12, jadilah teladan. Halangan yang ketiga adalah pengaruh rakan sebaya dan media lebih kuat. Semakin meningkat usia, pengaruh rakan media sosial, internet, dan budaya sekeliling boleh menjadi lebih dominan, lebih menguasai daripada suara ibu bapak. Dan itulah sebabnya kita perlu bantu anak kita untuk bagaimana bergaul dengan orang lain. Nah, seperti dalam 1 Korintus 15:33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Halangan yang keempat adalah mereka sedang mencari identitas sendiri. Ramai remaja khususnya ingin membuat keputusan sendiri. Kadang-kadang mereka menolak nasihat bukan karena ia salah, tetapi karena mereka mau merasa dihargai dan dipercayai. Halangan yang kelima ialah kurangnya komunikasi, menyebabkan hubungan dengan anak-anak menjadi lemah. Sebenarnya jika hubungan antara ibu bapa, anak renggang, nasihat yang baik pun sukar diterima. Jadi tidak kira apa saja bentuk disiplin yang kita coba kuasakan atau terapkan dalam hidup anak-anak kita, kalau hubungan antara anak-anak tidak baik, itu sukar untuk dilaksanakan. Oleh itu anak lebih mudah menerima teguran daripada orang yang mereka rasa benar-benar yang mengasihi dan memahami mereka. Artinya kalau ibu bapak sungguh-sungguh mengambil masa untuk memahami dan mendengar dan mengasihi anak-anak, maka nasihat kita akan lebih mudah untuk diterima oleh anak-anak. Halangan yang keenam adalah mereka belum mengalami akibat pilihan mereka. Ada pelajaran yang hanya benar-benar difahami selepas
mengalami kesan daripada keputusan sendiri. Oleh itu, ibu bapak perlu bijak membezakan antara melindungi dan membiarkan anak mereka daripada akibat yang uh, yang selamat. Saya ulangi lagi, ibu bapak perlu bijak membezakan antara melindungi dan membiarkan anak belajar daripada akibat yang selamat, yang lebih baik. Nah, halaman yang ketujuh adalah faktor rohani. Alkitab mengajar bahwa hati manusia cenderung kepada dosa dan memerlukan pekerjaan Roh Kudus. Sebab itu doa ibu bapa sangat penting. Prinsipnya ialah hanya Tuhan yang dapat mengubah hati seseorang. Seperti Yeskiel 36 ayat 26, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Oleh itu, apa yang boleh dilakukan oleh ibu bapa? Teruslah mengasihi tanpa syarat. Menjadi teladan yang konsisten. Mendengar sebelum memberi nasihat. Berdoa dengan tekun untuk anak. Memberikan ruang untuk mereka belajar dengan bimbingan. Dan jangan berputus asa apabila perubahan belum kelihatan. Sebagai penutup, nasihat yang menyentuh telinga. Nasihat menyentuh telinga, tetapi hubungan menyentuh hati. Teladan menyentuh kehidupan, dan Roh Kudus mengubah hati. Oleh itu, tugas ibu bapa ialah terus mengajar, mengasihi, mendoakan, dan menjadi teladan sambil mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Sebagaimana Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, didikan pada masa muda memberi asas yang kukuh. Walaupun perjalanan setiap anak menuju kedewasaan mungkin berbeda-beda. Warisan yang paling besar bukanlah apa yang kita tinggalkan kepada anak-anak, tetapi apa yang kita tanamkan di dalam hati mereka. Rumah boleh diwariskan, uang boleh diwariskan, perniagaan boleh diwariskan, namun semuanya bersifat sementara. Sebaliknya, iman kepada Kristus ialah warisan yang kekal. Apabila iman diwariskan dengan setia, ia akan terus hidup dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Kiranya apabila kehidupan kita berakhir, generasi selepas kita dapat berkata, seperti yang dikatakan Paulus tentang Lois dan Eunike, iman yang tulus itu telah hidup dalam mereka dan kini hidup pula dalam kami, dalam kita. Itulah warisan abadi yang paling bernilai di sisi Tuhan, bernilai bagi Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami peluang untuk mendengar firman-Mu dan beberapa prinsip-prinsip bagaimana kami mewariskan iman kami kepada anak-anak kami. Dan kami percaya bahwa hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukannya. Pujilah Engkau ya Tuhan. Saya berdoa untuk semua ibu bapa yang mendengar message ini. Kiranya Engkau juga memberi mereka kekuatan untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.